Jadi mereka berusaha menafsirkan kedua ayat ini dengan sesuai mazhab mereka, yaitu mereka menggunakan mabda' lugawi. Jadi dilihat dari segi bahasanya, mereka berkata bahwasanya inna nazar ilallah ma'nahu arja. Jadi makna dari melihat Allah di sini itu bukan melihat secara kasat mata, tetapi melihat dalam artian berharap, mengharap kepada Allah, wa tawaqqu'u lin-ni'mah wal karamah. Dan bahwasanya melihat itu artinya adalah mendapat kenikmatan. Jadi bukan melihat secara zahir dengan mata, tetapi maksudnya adalah mendapatkan nikmat dan karomah. Dalilnya wastadalu ala dzalika bi anna nazar ila syai' fil arabiyyah laisa muhtasan bi ru'ya al-madiyah. Dalilnya adalah mereka mengatakan bahwa yang namanya nazar dalam bahasa Arab itu maknanya bukan hanya melihat dengan mata saja gitu. Kemudian yang kedua, wa qalu fi qoulihi ta'ala wa takhadallahu Ibrahima khalila. Jadi ketika menafsirkan ayat wa takhadallahu Ibrahima khalila, ini ada di surah An-Nisa ya, ayat 125. Dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kesayangannya. Nah, khalil itu maksud itu kalau di terjemahan Depak ya, kalau kalian lihat di Al-Quran terjemah itu khalila itu terjemahkan sebagai kesayangan. Tapi kalau bahasa Arab khalil itu kan teman, sohib, rafiq. Jadi khalil bahasa Arab ini teman. Mereka menafsirkannya adalah khalila ini fakiran ila rahmati. Jadi fakir yang selalu mengharap rahmat Allah. Wa ja'aluhu minal khallah bi fathi kha. Jadi khalil ini mereka ambil dari khallah, istihasyan an yakuna Allah khalilan li ahadin min khalqi, supaya Allah itu tidak mempunyai teman ataupun bisa dikatakan sekutu dari makhluknya. Jadi maksud mereka supaya ayat ini tidak terjebak syirik kepada Allah karena mengatakan Allah mempunyai teman, padahal khalila itu maksudnya adalah ya kesayangan kan, bukan bermaksud sebagai khalil teman yang sebagai sama derajatnya sebagaimana Tuhan, seperti itu. Dan yang keempat, waqalu fi qaulihi ta'ala wa qalatil yahud yadullahi maghlula. Jadi orang-orang Yahudi berkata bahwasanya tangan Allah itu terbelunggu. Secara makna seperti itu. Tapi mereka mengatakan yad di sini tangan Allah. Tangan itu artinya adalah di sini maksudnya nikmat. Alasannya liqaulil Arab li inda fulan yadun. Ketika orang Arab mengatakan kalimat li inda fulan yadun, yadun di sini dalam kalimat ini artinya adalah ni'mah wa ma'ruf. Jadi yadun bermakna nikmat dan kebaikan. Wala yajuz an takuna liyat guna an-ni'mah. Tetapi sebenarnya kita tidak boleh memaknai tangan di sini sebagai nikmah. Li annahu qala ghulat aidihim, karena di terusannya waqalatil yahudu yadullahi maghlula, itu terusannya ghulat aidihim, yang mana artinya tangan-tangan Yahudi, orang-orang Yahudi terbelenggu gitu. Nah itu kan terbelenggu berarti tidak mungkin kita memaknainya nikmatnya orang Yahudi terbelenggu. Jadi yadun dari awal itu harusnya ya memang tangan, tidak bisa kita memaknainya sebagai nikmat gitu, karena ada terusannya gulat aidihim, yang mana itu adalah bentuk
pertentangan, maksudnya perlawanan dari perkataan orang-orang Yahud yang mengatakan tangan Allah terbelenggu. Tapi sebenarnya harusnya bukan nikmat, harusnya ya tetap tangan, tetapi tangannya seperti apa, kayak gimana, itu kan kita tidak boleh mentasyahbukan ya, memiripkan dengan apapun. Ya pokoknya tafawud, kita serahkan kepada Allah. Ya pokoknya tangan, ya udah tangan gitu. Tangannya seperti apa ya hanya Allah yang tahu, sehingga tidak boleh mengatakan aidihim itu nikmat. Mu'aradah amma qaluhu fiha. Jadi gulat aidihim sebagai bentuk perlawanan dari perkataan orang-orang Yahud yang bahwasanya ya dua maghlula, bahwasanya tangan Allah terbelenggu. Kumaqala bal yadahu mabsutatani. Bal yadahu mabsutatani maksudnya adalah akan tetapi bahkan tangannya Allah itu terbuka gitu. Nah, jadi dari awal sampai akhir itu ya memang tangan gitu pembahasannya, bukan nikmat. Wala juzu an yakuna aradahu latni'amahum bal ni'matahu mabsutatani. Jadi kita tidak bisa mengatakan nikmatnya terbelenggu, tetapi nikmat Allah adalah terbuka. Kenapa seperti itu? Karena li'anna ni'am la tahul, karena yang namanya nikmat itu nggak terbelenggu. Yang terbelenggu itu kan tangan. Kita tidak bisa mengatakan nikmat terbelenggu, tapi terbelenggu itu untuk sesuatu, kaki terbelenggu, tangan terbelenggu gitu. Wali anal ma'ruf layukna anhu bil yadain mayukna anhu bil yad. Dan karena dalam bahasa Arab kebaikan ma'ruf itu tidak bisa disejajarkan atau dikinayahkan, dipadankan, diganti bahasanya dengan kedua tangan, dengan tangan. Jadi tidak bisa dipakai takwilan seperti ini. Wa ni'amallahu aktsar min an yuhalto biha. Dan kalau disamakan dengan nikmat, kalau yadun itu kan terbatas ya, mabsutotan ya sebesar yadun aja, sedangkan kita tahu bahwasanya nikmat Allah itu lebih banyak daripada yang setangan itu. Jadi tidak laik, tapi mereka menafsirkannya seperti itu. Cuma ahammu tafasirul Mu'tazilah ini adalah contoh kitab-kitab Mu'tazilah ya. Kitab tafsirnya orang Mu'tazilah apa saja? Ada Tanzihul Quran Anil Mato'in, ini judul bukunya, punya karangan Al-Qadhi Abdul Jabbar. Qadhi Abdul Jabbar ini ya bisa dibilang pemimpinnya Mu'tazilah, ulamanya mereka. Semuanya di sini itu ya bisa dikatakan adalah petinggi-petingginya mazhab Mu'tazilah. Kemudian yang kedua, Amali Syarif, punyanya Al-Murtado. Jadi Al-Murtado ini nama orang, nama ulama mereka. Kemudian Al-Kasyaf, ini juga tafsir yang populer sekali. Segi bahasanya bagus dia, kalau meskipun mazhabnya Mu'tazilah ya, tetapi ketika mengupas balaghah, tafsir dari segi sastranya, bahasanya itu dia detail. Al-Kasyaf an Haqaiqit Tanzil wa Uyunil Aqawil fi Wujuhit Ta'wil. Judul bukunya seperti itu, judul kitab tafsirnya, dan itu milik Imam Zamakhsyari. Oke. Jadi Mu'tazilah sampai di sini. Selanjutnya kita akan mempelajari setelah ini tafsir ilmi.